Kita langsung ke Bang Yohanes sebagai pelapor Rocky Gerung. Kami ingin tahu sebenarnya sejujurnya ini dari Bang Yohanes melaporkan Rocky Gerung ini memang atas dasar keputusan pribadi atau ada dorongan sejumlah pihak, mungkin intervensi parpol, bahkan mungkin ada yang mendanai nggak sebenarnya, Bang Yohanes? Ngeri sekali nih ada yang mendanai. Enggak lah, jadi memang tidak ada perintah dari partai, ini memang pure murni itu laporan kita pribadi ya. Laporan kita, jadi karena sudah memang kita ukur, kita timbang, kita coba telaah dengan baik bahwa kata-kata ini memang sangat berbahaya. Jadi memang jika ini diteruskan, ini dibiarkan, ya, ini akan terjadi aksi main hakim sendiri. Maka kami mengambil langkah hukum. Kami laporkan, kita serahkan segala bukti-buktinya ke penyidik, ya biarlah sekarang proses hukum lah yang berlaku hari ini kan gitu ya. Gitu. Baik, nah sekarang kita ingin Prof. Hipnu. Ke Prof. Hipnu, kita tahu bahwa tadi juga ada informasinya bahwa Rocky Gerung ini sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Nah, apakah ini nanti akan mempengaruhi proses hukum Rocky Gerung atau bagaimana Prof. Hipnu? Ya, kalau terhadap delik aduan bisa maaf. Kan apalagi Pak Presiden menyatakan udahlah itu enggak masalah kecil. Udah itu udah selesai. Tapi terhadap delik umum, ini kan delik umum, membuat keonaran terhadap penerbangan bohong, itu adalah ya maaf itu hal yang meringankan. Kan itu Mbak. Oleh karena itu proses hukum tetap jalan, yang meringankan kepada terlapor sudah minta maaf, itu suatu yang meringankan. Nanti seandainya di dalam suatu proses hukum itu terbukti. Kan ini kan masih dugaan-dugaan. Oleh karena itu saya kira langkah yang terbaik itu Pak Gerung bahwa minta maaf, apa yang disampaikan menimbulkan keonaran. Nah, konsep menimbulkan keonaran ini yang menjadi menarik. Makanya itu saya katakan ini adalah delik material. Ya, mau tidak mau Polres, Mabes Polri ya tetap jalan. Kaitannya itu delik umum dan laporan, bukan aduan. Laporan itu pemberitahuan adanya suatu dugaan tidak pidana kepada pejabat negara. Dan itu tidak bisa dihentikan, Mbak. Bisa dihentikan kalau memang tidak cukup bukti. Dan begitu. Itu yang harus kita pahami bersama begitu, Mbak. Prof. Hipnu, tapi kalau tolak ukur keonaran ini apakah memang sekarang sudah terlihat atau hanya dirasakan hanya segelintir kelompok saja, Prof. Hipnu? Nah, inilah nanti saya kira dilihat dari aspek beberapa ilmu kajian. Saya tidak bisa pada melihat seperti itu. Makanya di sini katakan konsep keonaran itu menjadi seperti apa? Apakah terhadap di berbagai itu masuk kualifikasi keonaran? Kan gitu kan? Apakah itu bagian dari pendapat? Itu nanti penyidik yang merumuskan dengan tim ahli yang lain. Oh ini sudah masuk keonaran. Berarti rumusan seperti yang dirumuskan dalam pasal 14, pasal 15, Undang-Undang nomor 1 tahun 46 mencukupi. Kan itu Mas. Tapi kalau menyatakan oh ini tidak masuk keonaran, ini masih dalam taraf biasa-biasa. Berarti syarat sebagai bentuk delik material belum terpenuhi. Nah disinilah perkembangan hukum memang menjadi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu Pak Yohanes juga harus mengawal terus ya. Sehingga hal-hal yang kekurangan yang diinginkan oleh penyidik itu bisa cepat. Tapi kalau memang kurang, tidak, ya itulah delik material. Karena delik material itu menitik beratkan pada akibat hukumnya. Bukan merupakan delik formil. Kalau delik formil menentukan pada rumusan deliknya. Begitu Mas Andro. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Bang Yohanes. Bang Yohanes, kalau tadi samalah kita katakan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi, sudah meminta maaf karena telah membuat kegaduhan, dan sementara di sisi lain Pak Jokowi juga menanggapinya tampaknya santai saja dengan pernyataan dari Rocky Gerung ini. Ya, jadi kalau artinya kan dia setelah udah minta maaf kan, maka apakah proses hukum ini mau diteruskan atau tidak kan gitu kurang lebih. Nah jadi saya menyadari bahwa kita ini adalah orang ketimuran, ketika memang Pak Rocky Gerung ini harus minta maaf, ya karena kita juga sebagai pelapor, ya saya secara pribadi juga mau memaafkan itu. Ketika memang walaupun dalam konteks permintaan maafnya yang saya lihat di Kompas TV waktu itu memang ini belum real minta maaf yang sesungguhnya, yang benar-benar. Karena minta maaf, mengakui kesalahannya, maka kemudian tidak akan melakukan seperti itu lagi. Tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Nah jadi soal minta maaf ya sudah kita maafkan. Tetapi karena keonaran ini sudah terjadi di mana-mana, bahkan demo untuk menangkap Rocky Gerung pun sudah di mana-mana, maka supaya jangan terjadi main hakim sendiri, ya biarlah proses kepolisian. Kita serahkan ke polisi, perlu pembuktian apakah memang delik pidananya masuk. Apakah memang ini bisa diteruskan atau memang harus dihentikan. Jadi kita butuh kepastian hukum. Nah jadi kalau itu berjalan, yang terpenting bagi kita adalah bahwa memang ya
harus adalah efek jerah ya. Jadi supaya lain kali untuk hati-hati bicara, apalagi kepada seorang presiden, lembaga negara yang harus kita hormati, kepada simbol negara kan gitu ya. Tapi kalau yang dikritik, yang disoroti adalah kebijakan dari program presiden itu, Pak Yohanes. Masih mungkin tidak terbuka ruang mediasi antara Abang dan juga Rocky Gerung. Ya soal mediasi nanti kita lihat lah ya, karena ini kan masih diproses di penyelidikan. Setelah penyelidikan akan ada penyidikan nih. Oke. Goalsnya apa sih sebenarnya dari laporan ini? Ingin menjebloskan Rocky Gerung ke penjara kah? Atau goalsnya ya sudah memberikan efek jerah saja? Enggak, proses hukum ini artinya kalau dijalankan dengan baik, kan katakanlah memang ada unsur pidananya ada masuk nih. Ya harus dijalanin, harus berproses sampai masuk ke pengadilan gitu ya, sampai proses persidangan. Nah, ini bukan saja tidak efek jerah, tetapi kan kita butuhlah kepastian hukum. Ini betul-betul memang ada tindak pidana atau tidak, terus yang kemudian dampak dari proses hukum ini tentu kan ada efek jerah. Gitu loh. Nah. Oke, jadi yang diincar memang efek jerah supaya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu lagi kalau versinya Bang Yohanes. Kita ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof. Hipnu, kalau Prof. Hipnu melihat apakah begitu alot pembuktiannya kalau masuk dalam sangkaan berita bohong ini? Karena kalau berbicara mengenai terminologi, jelas nanti ada klarifikasi, Rocky Gerung juga mungkin punya versi sendiri yang menjelaskan arti kata menjual itu. Ya, sebetulnya beginilah. Makanya tadi Pak Yohanes sepakat saya. Jadi proses hukum itu kan kalau teorinya kan atau social engineering. Jadi sebagai pengendali sosial. Itu sudah masuk Pak Yohanes. Jadi kemarin Pak Gerung minta maaf, itu sudah bagus. Artinya kan hukum berjalan, kan gitu kan. Yang kedua, apakah ini masuk atau tidak? Memang dalam berbagai penyelesaian itu banyak alternatif, Mas. Alternatif, ada alternatif mediasi penal. Mediasi penal, oke lah, udahlah Pak Gerung minta maaf, sudah pada Bang. Saya kira sudah selesai, kan itu. Karena penyelesaian suatu perkara itu ke depan itu tidak pada satu proses persidangan. Ada yang dikenal namanya restoratif justice. Ke depan itu adalah justice of a many room. Wah, itu istilahnya anak-anak sekolah kan itu. Jadi keadilan di mana-mana. Seandainya Pak Yohanes dan teman-teman sudah selesai minta maaf, udah, karena apa yang disampaikan ternyata misalkan tidak mempunyai kualifikasi nilai, misalkan nilai tentang menjual IKN dan sebagainya, udah selesai minta maaf, ya saya kira itu hukum selesai. Masyarakat menerima. Pertanyaan sekarang dalam RJ itu masyarakat tadi teman-temannya Pak Yohanes seluruh Polda itu menerima atau tidak, kan gitu. Kan RJ itu juga kuncinya adalah pada selain pihak adalah masyarakat. Kalau masyarakat menerima, clear, ya tutup. Tapi kalau masyarakat belum menerima, ya masih tetap jalan. Itu yang harus dinilai dalam suatu pentahapan suatu persidangan, apakah masuk litigasi ataukah non litigasi di dalam penyelesaian perkara terkait dengan ujaran kebencian ini.